Untuk kesekian kalinya, Presiden Prabowo mengatakan dengan lantang di hadapan publik bahwa ia belajar politik dari Jokowi. Ada pihak yang ingin memisahkan atau memecah belah dirinya dengan Jokowi. Jangan, kata Presiden Prabowo di hadapan peserta Kongres Muslimat NU di Surabaya kemarin. Jangan ikut-ikutan, tegas Presiden. Orang yang sudah tak lagi berkuasa, jangan dikuyu-kuyu, tambah Presiden yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta Kongres Muslimat NU. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun, diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya itu mungkin membuat frustasi orang yang terus saja mengkuyu-kuyu Jokowi, memecah belah Prabowo dan Jokowi, menginginkan adanya pertanggungjawaban Jokowi atas kerusakan yang mulai terkuak belakangan ini. Tagar Adili Jokowi mulai disebarluaskan, bahkan spanduk mulai terpasang di beberapa daerah. Presiden Prabowo tetap bergeming, bukannya goyah, ia terlihat makin kokoh dan mantap. Jokowi janganlah diganggu. Tapi tidakkah apa yang dilakukan Presiden Prabowo selama 100 hari ini justru ingin memberangus apa-apa yang dilakukan atau begitu langgeng di masa Jokowi dulu? Misalnya judi online, jaringannya terkuak dan merembet dalam sekali, atau pagar laut, semuanya sah dan legal seperti kata Jokowi. Yang tak sah dan tak legal adalah kenyataannya bahwa laut itu tak boleh dipagar, apalagi dimiliki oleh perusahaan. Belum lagi kasus lainnya. Tidakkah itu berlawanan dengan pernyataan Prabowo soal Jokowi itu? Agaknya Presiden Prabowo sudah lebih pintar berpolitik daripada Jokowi yang dianggap sebagai gurunya itu. Prabowo tak mau dipisahkan, apalagi dipecah belah, dipanas-panasi dengan Jokowi. Tapi kalau ada usaha memperbaiki atau membersihkan pemerintahannya yang ujungnya sampai ke Jokowi, atau apa yang dulu dibangun atau dipelihara oleh Jokowi, itu bukan lagi dalam rangka ia berpisah jalan dengan Jokowi, tapi justru memperkuat agar hubungan di antara mereka tulus dan bersih untuk negara bangsa ini. Gaya politik Jokowi masih begitu-begitu saja, bertemu masyarakat, memberi bantuan, tampil di media sambil menjawab satu-satu dengan gaya khasnya. Sedangkan gaya politik Prabowo semakin berkembang saja. Tetap apa yang terasa dikatakannya, tapi mulai ada yang seperti disimpan. Prabowo juga mulai turun ke masyarakat, ke sekolah, mengecek langsung program makan bergizi gratis. Ia tak sekedar lihai berpidato, tapi juga mulai populis di tengah masyarakat. Gibran yang sempat suri star mulai tergagap. Prabowo makin paham panggung depan dan panggung belakang dalam politik praktis. Hubungan pribadi tidak boleh rusak meski berbeda jalan dalam haluan politik. Siapapun akan dirangkul, apalagi terhadap orang yang sudah berjasa terhadap diri kita. Tapi saat kepentingan negara bangsa terganggu, siapapun akan terpisah dengan sendirinya, siapapun orang itu. Tak ada istilah kompromi, apalagi dijadikan sandera politik, baik kawan maupun lawan. Keberlanjutan bukanlah berarti mendiamkan kerusakan. Keberlanjutan ternyata tak sepenuhnya juga bagus, ada sisi tak bagusnya juga, khususnya saat yang dilanjutkan itu ingin ikut berlanjut terus, tak boleh tidak.
Ya, kalau yang ingin ikut berlanjut itu bagus. Kalau tidak bagus, maka semua jadi ikut tidak bagus alias rusak. Apalagi semua yang ingin dilanjutkan itu lebih banyak tidak bagusnya daripada yang bagusnya. Keberlanjutan menjadi bermasalah. Selama ini terlihat bagus hanya karena tertutup rapat saja. Saat semuanya terbuka seperti kotak Pandora, maka semua kerusakan itu muncul di permukaan seperti jamur di musim hujan. Hakikat keberlanjutan yang dilakukan Prabowo menjadi perubahan, bahkan perubahan total. Prabowo memang mengakomodir atau memasukkan semuanya sehingga terkesan gemuk atau inefisiensi. Tapi justru inefisiensi itulah yang dipakai Prabowo untuk melakukan efisiensi atau penyaringan pada semua orang yang dimasukkannya itu. Prabowo seperti memiliki cara atau tahapan tersendiri melakukan perubahan total yang dibalutnya dengan keberlanjutan itu. Entahlah apakah Jokowi menangkap itu atau tidak. Apakah karena itu Jokowi tak mau lepas dari dunia politik ini? Tentu saja tantangan yang dihadapi oleh Prabowo tidaklah mudah. Tidak saja dari orang yang ingin memisahkan dengan Jokowi, tapi juga dari mereka yang terdampak langsung akibat keberlanjutan yang dibalut perubahan total yang diterapkan Prabowo itu. Mereka ini bisa datang dari dalam dan datang dari luar juga. Bahkan dari dalam disebut sendiri oleh Prabowo sebagai raja kecil yang melawan terhadap dirinya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Belum lagi yang datang dari luar. Bukan mustahil juga datang dari pihak Jokowi atau orang-orangnya yang suatu saat nanti jika perubahan total yang dilakukan Prabowo berlanjut. Makin keras yang dilakukan Prabowo, makin keras juga penentangan itu akan datang. Memang kerusakan Indonesia ini tak mudah diperbaiki dengan modal niat baik semata seperti yang dipidatokan oleh Prabowo itu.